Cerita diawali dengan memperlihatkan seorang profesor arkeolog bernama Hopper, mencari keberadaan kelompok hippie yang hilang pada tahun 70-an. Saat mencari mata air awet muda, di situ Hopper menemukan sebuah mobil usang, milik kelompok hippie tersebut, yang di dalamnya ada sebuah foto keluarga, beserta catatan yang isinya adalah gambar-gambar yang cukup aneh. Di saat itulah, Hopper menemukan sebuah gua, yang saat dia masuk di situ ada seseorang dengan pakaian koboi lengkap dengan pistol dan patromak di tangannya. Karena merasa ada sesuatu yang janggal, akhirnya Hopper memilih untuk pulang terlebih dahulu, untuk mempersiapkan semua peralatannya. Sampai di rumah, di situ sudah ada dua mahasiswa Hoveri, ada Jackie dan Tyler. Mereka berdua ingin ikut ekspedisi tersebut, namun Hopper melarangnya karena hal ini dianggap terlalu beresiko, dan sangat berbahaya. Paginya, Hopper terlihat sudah berada di lokasi, memasang tali di lubang lain, sebagai jaga-jaga apabila dia tidak menemukan jalan keluar lain. Lantas Hopper pun naik ke atas bukit menuju gua, yang kemarin dia temukan, dan menariknya adalah pria dengan pakaian cowboy kemarin, ternyata masih ada di sana terdiam, dan bahkan tidak berpindah posisi sedikitpun. Ketika Hopper akan masuk, di situ dia melihat dari sebuah dinding pembatas semacam gelombang spektrum yang ketika disentuh udaranya cukup lembab, lantas dia pun masuk ke sana. Dan di sana 2 hari kemudian, karena profesor tak kunjung ada kabar, akhirnya Taylor dan Jackie memutuskan untuk menyusul ke bukit, tetapi karena perjalanan cukup jauh dan membutuhkan kendaraan yang cukup tangguh, akhirnya Taylor meminjam mobil milik wanita yang disukainya yaitu Kara. Ini juga ada adik tirinya yang bernama Pips. Ini Raraina ia mengajak orang lain lagi, lebih tepatnya seorang anak kecil yang belum akil balik bernama Furby. Yang cukup cunihin dan jelalatan ketika melihat si Jackie. Singkat cerita, mereka akhirnya sampai di lokasi tempat terparkirnya mobil para hippie. Di situ Taylor menemukan sebuah foto yang merupakan kedua orang tua Profesor Hopper. Faktanya alasan kuat kenapa Hopper sangat ingin sekali melakukan ini bukan semata-mata ingin menemukan para hippie, melainkan ingin menemukan kedua orang tuanya yang hilang di sini. Waktu dia masih kecil, setelah menemukan gua yang disinyalir tempat masuknya Hopper, mereka pun langsung masuk ke sana dengan meninggalkan Furby sendirian di luar, yang memang dia memilih untuk tidak ikut karena takut dengan ruangan gelap dan sempit. Namun, Taylor memberikan Purba sebuah walkie-talkie agar mereka masih bisa berkomunikasi selama dalam penelusuran tersebut. Di waktu yang bersamaan kita akan melihat sesuatu yang mengejutkan, karena Hopper nampak seperti baru saja melangkahkan kakinya mendekati si pria koboi, yang padahal seperti kita tahu, itu terjadi 2 hari yang lalu dengar suara keributan, dan wanita yang berteriak membuat Hopper lari ketakutan. Namun, betapa terkejutnya Hopper, ketika hari sudah gelap dan yang tidak kalah mengejutkannya lagi adalah, kondisi di luar sana sudah tidak sama lagi dengan kondisi ketika dia masuk. Selain lingkungan yang sudah seperti bertahun-tahun lamanya, Hopper menemukan tas milik Jackie di mobil Kara, kondisinya sudah sangat usang. Hopper pun masuk ke dalam gua lain. Yang dimana dia melemparkan lampu ke arah masuk gua dan anehnya lampu tersebut tiba-tiba berhenti bergerak, hingga akhirnya Hopper menyadari jika dinding gelombang ini adalah semacam pembatas waktu, antara luar dan dalam, yang secara sederhananya ketika kita berada di dalam gua tersebut, waktu bergerak sangat lambat, dibandingkan dengan waktu yang kita rasakan saat ini. Kembali ke Jackie dan kawan-kawan, yang baru sampai di dalam gua, mereka dikejutkan dengan Furby yang minta tolong. Namun, karena talinya putus, mereka semua pun pergi ke arah lain untuk mencari jalan keluar. Di situ, mereka menemukan sebuah lubang menuju jalan keluar. Cahaya aneh yang bergerak cepat sekali seperti kedap-kedip membuat mereka mengira jika itu adalah perbuatan si Furby, yang sedang memainkan senter, namun betapa terkejutnya mereka semua ketika menemukan Furby sudah tewas, dengan tali yang terputus di samping tubuhnya. Untuk mengetahui apa yang sebenarnya sudah terjadi, mereka pun memutar video rekaman di kamera milik Furby. Di situ Furby menunggu selama berjam-jam sampai matahari terbenam. Yang padahal saat ini Jackie dan kawan-kawan baru 1 jam kurang berada di gua ini. Dalam video tersebut Furby menemukan jurnal Melly. Kayaknya Hopper yang di dalamnya dipenuhi dengan gambar dan penjelasan mitos mengenai mata air awet muda, di mana kedua orang tua Hopper percaya jika di dalam gua ini terdapat air gajah-iban yang bisa menyembuhkan segala macam penyakit. Berhari-hari Furby menunggu mereka semua, sampai air dan bahan makanan habis.
Furby akhirnya memutuskan untuk turun melalui lubang dengan tali yang sudah disiapkan oleh operasi sebelumnya. Oleh hal tersebut mengalami gesekan, setelah periode waktu yang sangat lama, tali tersebut pun terputus, yang membuat Furby terjatuh, dan setelah melanjutkan menonton mereka akhirnya menyadari jika Furby tewas bukan karena terjatuh, melainkan ada seseorang yang menghampirinya dan membunuhnya di sana. Tak ingin terus terjebak di sini, Kara pun memanjat lubang tersebut, berharap bisa mencari pertolongan, namun betapa terkejutnya dia saat melihat dunia luar sudah berbeda dengan terakhir mereka masuk. Selain tidak ada hutan dan tumbuhan, di kejauhan juga terlihat ada badai pasir yang sebentar lagi akan menerjang. Juga ada sebuah benda di angkasa yang tak apa itu karena pun memutuskan untuk kembali masuk ke dalam gua. Ketika Taylor mengatakan bahwa Kara arahnya pergi selama kurang dari 1 detik saja, Kara pun menunjukkan rekaman video saat dirinya berada di luar, dan jelas dia cukup lama berada di sana, sehingga mereka semua akhirnya menyadari jika waktu di dalam gua berjalan tidak sama dengan waktu ketika berada di luar gua. Taylor dan kawan-kawan pun mulai membuat sebuah teori tentang perbedaan waktu di sini dan di luar sana. Dia menandai semua akan dibuat terkejut saat mengetahui bahwa 1 detik di gua ini sama dengan 1 tahun di luar sana. Saat itulah muncul sebuah entar aja atau tangga berteknologi tinggi. Kemudian turunlah seseorang dengan pakaian masa depan yang secara kebetulan muncul manusia gua, yang merupakan pelaku yang telah membuat si Furby ditewas. Tyler dan kawan-kawan pula di sisi lain dari gua ini, di mana di situ sudah ada manusia gua lain yang sudah menunggu Jackie dan yang lain, disuruh untuk sembunyi. Sedangkan Taylor akan mencoba untuk mengalihkan perhatian mereka, saat Kara memeriksa Taylor ditemukan sudah tewas, yang secara kebetulan di situ juga ada si pria masa depan yang sedang mengambil air dari sebuah kolam kecil, yang sepertinya itulah mata air awet muda yang sempat dicari oleh kedua orang tua Hopper. Melihat kondisi Taylor yang sudah tak bernyawa, si pria masa depan pun masukkan telur ke dalam kolam tersebut, yang pada saat bersamaan muncullah para manusia gua itu lagi, yang kali ini mereka berhasil mengalahkan si pria masa depan. Saat tak sengaja mencopot helm di kepalanya dan tamat, air ini benar-benar ajaib atau tidak, tapi Taylor berhasil hidup kembali setelah dirinya direndam dalam kolam tersebut. Mereka semua langsung mampir pria itu untuk bertanya dia siapa dari tahun berapa, dan apa tujuannya, karena bahasa yang dipakai sudah tidak sama dengan bahasa yang kita gunakan saat ini. Dia pun menggunakan perangkat canggihnya yang bisa menampilkan sebuah hologram. Di situ terlihat ada berita tentang menghilangnya Taylor, Jackie, Rabbids, dan Furby. Juga kedua orang tuanya yang berharap mereka untuk pulang. Pria itu pun kembali menunjukkan sebuah informasi dari tahun di masa depan, di mana saat itu kondisi bumi sudah tidak layak lagi, sehingga seluruh umat manusia sepakat untuk pindah ke planet lain, dengan cara membuat sebuah alat transportasi layaknya gerbang bintang yang bisa membuat pesawat luar angkasa melesat dengan cepat ke tempat yang dituju. We want major breakthroughs. Capable of sending ships as far as Mars in a matter of hours. Dengan semua informasi ini, jelas mereka tidak akan bisa kembali ke kehidupan yang dulu lagi. Dengan kata lain mereka harus menerima fakta bahwa keluarga ayah ibu saudara-saudara mereka sudah tidak akan ada lagi, sehingga hanya yang ada di dalam gua inilah manusia yang masih tersisa sampai sekarang. Saat itulah, Taylor menemukan tas milik yang sempat ditinggalkannya di mobil yang kemungkinan besar telah dibawa oleh Hopper yang masuk dari sisi lain. Taylor kemudian menelusuri setiap terowongan dan menemukan Hopper sedang tergeletak dengan perut yang terluka parah. Pada akhirnya, terungkaplah fakta bahwa dinding pembatas waktu di dalam gua ini merupakan semacam sistem keamanan untuk melindungi mata air awet mudanya. Setiap lapisan memiliki kecepatan waktu yang berbeda. Semakin Anda masuk ke dalam gua ini, waktu akan semakin melambat, seperti beberapa orang dari berbagai abad dan generasi yang nampak tidak bergerak, oleh karena di dalam sana waktu bergerak lebih lambat melebihi waktu yang saat ini dialami oleh Taylor dan kawan-kawan. Karena Hopper sudah pasrah dan tidak memiliki peluang untuk bisa selamat, Taylor pun disuruh untuk pergi dari gua ini. Lantas mereka semua pun berlari ke arah lubang keluar, sambil membawa tongkat milik si pria masa depan, di mana tongkat tersebut bisa berubah menjadi tangga sehingga mereka semua bisa naik ke atas sana, entah yang di atas itu pesawat alien atau bukan tapi daripada mati. Oleh para manusia gua, Taylor dan kawan-kawan pun nekat naik ke atas dan tiba-tiba ya terlihat ada sesosok tangan dengan jari panjang yang menarik Kara,
sudah jelas bahwa itu adalah ras alien Preketek yang tepat di waktu yang bersamaan. Satu manusia gua pun menuju di tangganya, sehingga membuat Taylor dan yang lain langsung terjatuh. Namun, tak lama muncul beberapa kabel organ menarik mereka semua, kemudian muncul karena dengan pakaian masa depannya sembari menunjukkan wajahnya yang percaya diri, sehingga mereka semua berhasil diselamatkan termasuk Hopper, dan Furby yang juga ikut ditarik ke atas sana. Ketika siuman Hopper pun terkejut melihat Furby yang katanya sudah mati kini hidup lagi, juga kemunculan Taylor dan kawan-kawan dengan seragam luar angkasa serta seseorang yang berbicara di balik jendela. Lalu yang tidak kalah mengejutkannya adalah ketika Hopper melihat kedua orang tuanya dan adik kecilnya yang masih hidup, di mana usia mereka semua jauh lebih muda daripada usia Hopper saat ini. Faktanya manusia di zaman ini di tahun ini sudah memiliki kerjasama dengan alien, dengan berbagai kebudayaan peradaban dan teknologi, salah satunya adalah benda angkasa berbentuk segitiga, yang sempat dilihat karena waktu pertama kali keluar dari gua seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Benda angkasa tersebut merupakan semacam gerbang bintang yang bisa membawa kapal luar angkasa melesat jauh dengan kecepatan tinggi, yang saat ini mereka sedang berada di dalam salah satu pesawat yang sebentar lagi akan melakukan pemberangkatan menuju planet Mars. Tamat ending yang cukup membingungkan. Pesan ini kita ambil dari film ini adalah, waktu terlalu lambat bagi orang yang menunggu, terlalu lama bagi orang yang berduka. Terlalu singkat bagi orang yang bergembira. Semua orang punya waktu tapi tidak banyak yang bisa menggunakannya dengan baik. Banyak orang yang memiliki jam tangan dengan harga yang cukup mahal, tapi tidak banyak yang merasakan berharganya waktu dan menikmati setiap detiknya. Pengingat waktu dan kesehatan merupakan dua aset paling berharga, yang biasanya tidak dihiraukan sampai keduanya hilang barulah akan menyesal.